B. Himpunan. Di sini terdapat pertanyaan pemantik dan akan menjelaskan konsep sebuah himpunan. Pertanyaan pertama, sebutkan 5 jenis sayur yang akan disebutkan oleh siswa A. Misalkan, jawaban dari siswa A yaitu wortel, kangkung, sawi, bayam, buncis. Jadi di sini terdapat konsep himpunan, yaitu himpunan 5 jenis sayur yang disebut oleh siswa A. Nah, di sini himpunannya kita bisa simbolkan sebagai A. Jadi, himpunan A, yaitu himpunan 5 jenis sayur yang disebut oleh siswa A. Kemudian kita tulis sama dengan, dan anggota himpunan kelima jenis sayur ini kita tuliskan dalam kurung kurawal. Oke, kurung kurawal. Dan setiap anggota himpunan kita pisahkan dengan tanda koma. Oke, seperti ini ya contoh dari sebuah himpunan. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Sebutkan 5 jenis sayur yang akan disebutkan oleh siswa B. Di sini jawabannya yaitu kubis, timun, bayam, terong, sawi. Oke, jadi ini adalah himpunan B, yaitu himpunan 5 jenis sayur yang disebut oleh siswa B. Pertanyaan berikutnya, sayur apa yang disebut siswa A atau B? Dan pertanyaan keempat yaitu, sayur apa yang disebut siswa A dan B? Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4, kita akan menggunakan konsep himpunan. Oke, jadi himpunan A kita bisa tuliskan seperti ini. Oke, kita bisa tuliskan juga seperti ini dalam bentuk lingkaran, yaitu himpunan A, wortel, kangkung, sawi, bayam, buncis. Kemudian himpunan B kita bisa tuliskan seperti ini dalam bentuk lingkaran, yaitu anggota himpunan B yaitu kubis, timun, bayam, terong, sawi. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 3, kita bisa menggabungkan antara himpunan A dan himpunan B, yang mana ini juga disebut sebagai diagram Venn. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 3 yaitu, sayur apa yang disebut siswa A atau B? Artinya sayur yang disebut oleh siswa A ataupun siswa B. Artinya gabungan dari sayur yang disebut oleh siswa A dan juga disebut oleh siswa B. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa sayur yang disebut oleh siswa A ataupun siswa B yaitu ada wortel, kangkung, buncis, bayam, sawi, kubis, timun, terong. Jadi total ada 8 sayur yang disebut oleh siswa A ataupun siswa B. Kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi A atau B adalah wortel, kangkung, buncis, bayam, sawi, kubis, timun, terong. Nah, simbol dari A gabungan B ini juga bisa dibaca himpunan A atau B. Artinya semua sayur yang disebut oleh siswa A atau B, atau gabungan dari sayur yang disebut oleh siswa A atau B, yaitu ada 8 jenis sayur, yaitu wortel, kangkung, buncis, bayam, sawi, kubis, timun, terong. Jadi seperti ini jawaban nomor 3. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sayur apa yang disebut siswa A dan B? Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 4, kita akan menggunakan irisan dari himpunan A dan B, yaitu bayam dan sawi. Karena bayam dan sawi ini terletak pada irisan himpunan A dan B. Kita maknai pertanyaannya yaitu, sayur apa yang disebut siswa A dan B? Artinya hanya sayur yang sama-sama disebut oleh siswa A dan B. Kita bisa tuliskan jawabannya, A dan B atau himpunan A dan B sama dengan bayam dan sawi. Nah, kita juga bisa menyebut himpunan ini atau simbol ini yaitu irisan A dan B, yaitu jenis sayur yang disebut oleh siswa A dan juga disebut oleh siswa B, yaitu ada 2, bayam dan sawi. Oke, seperti ini jawaban untuk pertanyaan nomor 4. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah menggunakan model himpunan setelah diberi contoh dengan baik. Nah, pengertian himpunan, himpunan dapat dibayangkan sebagai kumpulan benda berbeda yang terdefinisi dengan jelas dan dipandang sebagai satu kesatuan utuh. Oke, di sini terdapat sebuah contoh soal himpunan, yaitu soal cerita tentang pupuk ajaib. Pak Helmi menemukan 5 pupuk ajaib. Dia lupa khasiat pupuk tiap gelas. Salah satu gelas berisi air. Jadi di sini terdapat 6 gelas, yaitu gelas A, B, C, D, E, dan F. Nah, 5 diantaranya berisikan pupuk, dan salah satu gelasnya berisi air. Tetapi Pak Helmi lupa khasiat pupuk tiap gelas, dan juga lupa di mana dia menyimpan air. Nah, khasiat setiap pupuk yang pertama, kelopak bunga berlapis. Yang kedua, tumbuh daun. Yang ketiga,
membuat tangkai menjadi bergelombang. Yang keempat, kelopak bunga menjadi putih. Dan yang kelima, bagian tengah bunga akan menjadi hitam. Nah, Pak Helmi membuat percobaan untuk mengetahui khasiat pupuk dalam gelas. Nah, tantangannya, tentukan khasiat pupuk tiap gelas. Nah, di sini percobaan dari Pak Helmi. Jadi awalnya bunga Pak Helmi berbentuk seperti ini. Jadi bunganya itu memiliki tangkai yang lurus, bagian tengah bunga yang berwarna putih, dan kelopak bunga yang berwarna hitam. Di sini Pak Helmi membuat 3 percobaan. Di sini percobaan pertama. Percobaan pertama menggunakan gelas A, B, dan C. Hasil dari percobaan pertama yaitu kita bisa lihat bunganya menjadi seperti ini, yaitu tumbuh daun dan kelopak bunganya berlapis. Nah, untuk percobaan kedua, hasil bunga Pak Helmi seperti ini. Dan di sini menggunakan 3 gelas, yaitu gelas A, D, dan E. Bisa kita lihat di sini terdapat cirinya, yaitu kelopak bunga berlapis dan bagian tengah bunga menjadi hitam. Dan percobaan terakhir, yaitu percobaan ketiga, bisa kita lihat bunga Pak Helmi menjadi seperti ini. Nah, di sini cirinya yaitu kelopak bunga menjadi putih dan tangkainya menjadi bergelombang. Nah, gelas yang digunakan di percobaan 3 yaitu gelas C, D, dan F. Nah, mari kita menjawab tantangan ini, yaitu menentukan khasiat pupuk tiap gelas. Nah, kita akan membandingkan antara percobaan yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama, kita akan membandingkan hasil percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, kita akan melihat ciri apa yang ada di percobaan 1 dan juga terdapat di percobaan 2. Nah, bisa kita lihat bahwa di percobaan 1 kelopak bunganya berlapis, dan di percobaan 2 kelopak bunganya juga berlapis. Berarti terdapat kesamaan ciri, yaitu kelopak bunga berlapis. Selanjutnya, kita bisa cari gelas yang ada di percobaan 1 dan juga terdapat di percobaan 2. Gelas tersebut adalah gelas A. Jadi terdapat di percobaan 2, juga terdapat di percobaan 1. Sehingga kita bisa simpulkan, gelas A ini berisi sebuah pupuk, dan khasiatnya yaitu kelopak bunga berlapis. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan percobaan 1 dengan percobaan 3. Bisa kita perhatikan, hasil percobaan 1 yaitu salah satunya adalah kelopak bunga menjadi putih. Dan ciri ini juga terdapat di percobaan 3, yaitu kelopak bunganya akan menjadi putih. Selanjutnya kita akan cari gelas yang terdapat di percobaan 1 dan juga terdapat di percobaan 3. Gelas tersebut adalah gelas C. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya gelas C berisi sebuah pupuk, yang mana khasiatnya adalah membuat kelopak bunga menjadi putih. Oke, seperti ini. Nah, kita telah membandingkan hasil percobaan. Selanjutnya kita akan menganalisis satu persatu dari hasil percobaan. Nah, di percobaan pertama kita bisa melihat ciri yang lain. Jadi yang pertama, kita sudah menemukan bahwa di percobaan 1 terdapat gelas A, yaitu membuat kelopak bunga menjadi berlapis, dan gelas C membuat kelopak bunga menjadi putih. Ciri yang lain yang ada di percobaan 1 yaitu tumbuhnya sebuah daun. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa sisa gelas yang ada, yaitu gelas B, dia berisi pupuk, yang khasiatnya itu menumbuhkan daun. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan lihat di percobaan 2. Ciri lain yang ada di percobaan 2 yaitu membuat bagian tengah bunga ini menjadi hitam. Dan ciri ini cuma ada di percobaan 2, sehingga kita mencari gelas yang hanya ada di percobaan 2, yaitu hanya ada gelas E. Gelas E ini tidak ada di percobaan 1 ataupun 3, sehingga kita bisa simpulkan bahwa gelas E ini berisi sebuah pupuk, yang khasiatnya membuat tengah bunga menjadi hitam. Oke, lanjut ke percobaan 3. Di percobaan 3, ciri yang lain yang ada selain kelopak bunga menjadi putih yaitu tangkainya bergelombang. Nah, ciri ini cuma ada di percobaan 3. Kita tidak temukan di percobaan 2 dan 1. Sehingga kita akan mencari gelas yang hanya ada di percobaan 3, yaitu gelas F. Gelas F ini tidak ada di percobaan 2 dan juga tidak ada di percobaan 1. Dan ciri yang ada di percobaan 3 dan cuma ada di percobaan 3 yaitu tangkai bergelombang. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa gelas F ini berisi sebuah pupuk, yang mana khasiatnya yaitu membuat tangkai menjadi bergelombang. Nah, sudah terdapat 5 khasiat dari setiap pupuk, sehingga kita bisa simpulkan bahwa D ini berisi sebuah air. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan soal himpunan tentang soal cerita pupuk ajaib. Semoga bisa dipahami.